Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Santiasik dengan nomor induk mahasiswa 25411811171 dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo pada hari ini Rabu 7 Mei tahun 2025 akan membuat video pembelajaran dengan materi Catur Purusa Artha di kelas 8. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada saat aturan panganjali. Om Swastiastu. Oke, silakan juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat. Oke, sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi? Telur. Kita harus sarapan ya, agar bisa ke sekolah itu dengan semangat yang tinggi. Jadi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa masuk ya. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar dulu ya, sehingga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin kemana ke doa belajar. Pada asana. Om Saraswati Namastubyam Warade Kamarupini Widya Rambam Caraksami Sidir Bahwantu Mesada. Oke, silakan duduk kembali. Kuliah masih pada lesu nih. Gimana kalau kita nyanyi dulu belum mulai pelajarannya? Ayo kita berdiri semuanya. Nyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semua bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat ya. Ya, Bu. Oke, baiklah, silakan duduk kembali. Hari ini Ibu akan absensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya, semua hadir ya? Ya. Tadi udah nyapu belum paginya? Ya, Bu. Ya. Oke, sudah bersih ya. Duduknya sudah sesuai dengan belum? Sudah. Sudah. Oke, sudah. Jadi hari ini Ibu akan sampaikan capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu agar kita bisa memahami pengertian dan bagian dari catur purusa artha. Jadi setelah belajar ini, tujuannya adalah agar anak-anak bisa memahami apa sih pengertian catur purusa artha dan bagiannya itu apa saja. Sebelum lanjut ke materi catur purusa artha, Ibu ingin mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Masih, Bu? Silakan, Chandra deh dulu. Minggu lalu kita belajar mengenai Asta Aiswarya, Bu. Nah, Asta Aiswarya. Indira, masih ingat apa itu Asta Aiswarya? Masih, Bu. Asta Aiswarya itu yang berarti 8 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Masih ingat nggak bagiannya apa ya? Pertama ada Mahima, yaitu sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi yang maha besar. Oke, Mahima, maha besar. Anima yang maha kecil ya. Sebelum kita lanjut mempelajari catur purusa artha, Ibu akan mengadakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian. Kira-kira kalian tuh lebih suka gaya belajar yang bagaimana? Misalnya kalian lebih suka mendengar, itu auditori namanya. Atau kalian lebih suka lihat gambar. Jadi kalian dengan melihat langsung tuh kalian jadi lebih ingat. Itu namanya visual. Atau kalian tuh perlu diperagakan. Itu gaya belajar kinestetik.
Nah, untuk mengetahui kalian lebih dominan di yang mana, silakan dikeluarkan HP-nya. Lalu dibuat di Google akupintar.id. Silakan coba dibuka. Silakan dijawab. Sudah selesai semua ya. Sekarang Ibu akan mengecek hasilnya. Baiklah, sekarang coba yang hasilnya auditori, angkat tangan. Yang auditori angkat tangan coba. Ya, ada berapa orang auditori? 1, 2, 3. Ada 4. Ya, berarti lebih suka mendengar. Lalu yang visual lihat gambar. Oke, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak sekali ya. Jadi dengan melihat gambar kalian biasanya lebih mudah memahami sesuatu. Lalu yang terakhir kinestetik, perlu diperagakan. 1, 2, 3. Bagus ya, semuanya bagus, tidak ada yang buruk ya, semuanya sama. Itu hanya perbedaannya membedakan cara kalian untuk memahami. Nah, kita lanjut. Jadi kegiatan belajar kita hari ini adalah memahami ajaran dari catur purusa atau melalui video yang akan Ibu tayangkan. Lalu kita akan analisis contoh-contoh ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dalam kelompok. Nanti akan Ibu kelompokkan kalian berdasarkan hasil tadi. Jadi kalian akan dicampur. Sehingga tidak akan kumpul auditori dengan auditori saja, tidak. Jadi kalian dalam satu kelompok itu ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Jadi kalian bisa saling berdiskusi. Seperti itu ya. Catur purusa arta adalah apa yo? Catur purusa arta. Catur artinya apa? 4. Purusa keinginan. Yang lain? Bagus ini Ra, yang lain? Tujuan. Bintang, bagus. Apalagi yang lain ada pendapat? Baiklah, kita lanjut. Ibu akan menampilkan videonya. Simak baik-baik ya. Tujuan hidup manusia dalam agama hidup. Tujuan yang dicapai oleh umat hidup terangkum dalam sebuah muhawarat atau ungkapan utama, yaitu maksatan jaga budaya jati dharma, bahwa agama atau dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir maupun batin. Adapun bagian-bagian dari catur purusa arta, yaitu dharma, arta, dhamma, dan moksa. Yang pertama adalah dharma. Dharma adalah kebajikan, kebenaran, peraturan-peraturan yang mendukung keberlangsungan hidup umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagian yang kedua adalah harta. Harta yaitu benda-benda duniawi yang dapat memuaskan keinginan. Harta adalah objek dari keinginan, sehingga seseorang dapat merasakan kenikmatan hidup. Harta juga merupakan harta benda apapun kekayaan. Bagian yang ketiga dari catur purusa arta, yaitu karma. Karma adalah nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. Moksa adalah terbebasnya jiwa atau atma dari ikatan duniawi, atau dengan kata lain, terbebasnya atma dari samsara atau kelahiran kembali. Moksa
saya juga akan menjual ini dari cara perusahaan. Mungkin masih diingat tadi apa yang disampaikan? Apa yuk? Atau terlalu cepat videonya? Terlalu cepat ya? Terlalu cepat? Baik, kita ulang ya. Tujuan yang ingin dicapai oleh umat Hindu terangkum dalam sebuah gunawannya. Apa katanya catat tulisannya? Mendapat tujuan hidup manusia ya. Yang pertama apa itu? Apa Arna? Masih ingat? Kekayaan. Kekayaan itu bisa uang, harta yang lain, rumah, mobil. Jadi kita hidup pasti memerlukan yang namanya kekayaan. Karena apa-apa dibeli dengan uang. Tapi cara mendapatkannya harus berlandaskan dengan dana. Jadi harus yang baik. Jangan dengan merampas milik orang. Itu tidak sama. Apa itu sama lagi? Nafsu atau keinginan. Nafsu atau keinginan, bagus sekali. Nafsu atau keinginan. Jadi setiap manusia pasti yang namanya memiliki keinginan. Keinginan untuk hidup, keinginan untuk apa dia? Makan, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan ke arah yang dharma pula. Jangan sampai merugikan orang. Yang terakhir bagian moksa. Apa itu moksa? Kebebasan. Bagus sekali ya. Tepuk tangan pintar-pintar. Gimana kelas ini ya? Jadi moksa itu adalah kebebasan. Dengan tercapainya moksa, kita tidak akan lahir kembali. Kita akan terlepas dari siklus reinkarnasi atau punarbawa. Sekarang Ibu ingin kalian mendiskusikan contoh-contoh dari ajaran catur Purusa Arga dengan kelompok kalian yang sudah kita bentuk tadi. Silakan dicari kelompoknya. Kita akan mengerjakan LKPD. Satu kelompok akan mendapat satu ya. Silakan didiskusikan dan ditulis di jawabannya di belakangnya. Tulis nama anggota kelompoknya juga. Pertanyaan? Ada masalah? Tidak. Silakan ditulis namanya. Aku contohkan ada yang abang aku yang itu. Malu bertanya, nanti sesat di jalan. Jika ada soal yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Ya,
Yang kedua ada kita bikinnya dharma. Dharma kita bisa berbuat baik dengan menolong guru, menghormati guru, dan berteman dengan siapapun. Lalu yang ketiga ada arta atau kekayaan, seperti bekerja keras mendapatkan nilai yang bagus atau mengumpulkan uang kas untuk berdana punya. Yang terakhir ada moksa. Kita bisa ingin moksa dengan cara mengikuti ekstra yoga di sekolah dan bersungguh-sungguh belajar agama di sekolah. Nomor 2, menurut pendapat kalian, mengapa dalam mewujudkan satu perusahaan dikatakan sulit dilaksanakan dalam kehidupan? Jawaban kami, yang pertama karena masih terpengaruh sifat dunia. Dan yang kedua karena kita menuntut keamanan harta terlebih dahulu tanpa melaksanakan. Nah, bagus sekali. Baiklah, terima kasih untuk kelompoknya Devani. Kira-kira ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Mungkin kurang jelas. Sebutkan masing-masing 2 contoh ajaran catat perusahaan di sekolah. Apa yang pertama kalau Dharma? Dharma berbagi sama teman. Misalnya temannya lupa bawa bekal, kita bagi. Lalu menolong teman temannya kesulitan mengerjakan latihan. Contoh ajarannya arta, ya, menyisihkan uang jajan, tidak boleh boros-boros, ya. Ya, Abi? Jadi juara kelas. Ya, juara kelas. Bagus, Abi. Dengar yang ada di sekolah, ada yoga itu Bu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk bisa mencapai tahap ya, meditasi. Ya, bagus sekali Indira. Ada ekstra yoga. Jadi dengan mengikuti yoga, kalian bisa melatih pengendalian diri. Lalu soal nomor 2. Menurut pendapat kalian, mengapa dalam mewujudkan catur purusa arta dikatakan sulit dilaksanakan dalam kehidupan? Sulit apa tidak? Sulit. Kenapa kira-kira sulit ya? Masih terpengaruh sifat duniawi. Ya, masih terpengaruh sifat duniawi. Jadi dalam misalnya kama itu masih banyak sekali akhir-akhir ini kasus. Jadi belum berdasarkan dharma. Itu masih sifat duniawinya sangat keras ya, apalagi dalam mencapai arta. Itu biasanya orang menggunakan berbagai cara agar memiliki uang. Belum berdasarkan dharma. Caranya bagaimana? Kita bisa mewujudkan catat perusahaan tadi dalam kehidupan. Dengan apa ya? Dengan mempelajari ajaran rajin sembahyang, baca-baca kitab suci. Jadi kita akan lebih mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi. Dan kita akan dijauhkan dari pikiran-pikiran buruk. Oke. Untuk pengerjaan kelompok hari ini sudah sangat bagus sekali ya. Sudah semuanya diskusi, Ibu sangat senang. Dan Ibu sangat mengapresiasi kalian sangat aktif untuk menjawab. Ada hal apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Menurut saya yang paling menarik adalah ketika kita bisa berdiskusi dengan kelompok, karena kita juga jadi bisa mendengar pandangan orang lain dan Tepuk tangan untuk saya. Belajar Pancasila, apa yang bisa kalian dapatkan? Bertakwa, tentu, karena kita belajar agama. Ya, dalam menjawab kan harus berpikir kreatif, bernalar kritis. Ya, menyelesaikan kasus-kasus ini, bergotong royong. Bergotong royong tentu dalam tugas kelompok pasti gotong royong ya. Jadi demikian pelajaran kita untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penerapan ajaran-ajaran catur purusa arta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah tadi kalian bisa menyebutkan contohnya, penerapannya bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri pelajaran hari ini dengan mengaturkan paramo santi. pada saatnya Aturang Parama Santi.